Nama saya Aditya. Saat ini saya bergabung di HR Sinarmas Mining. Saya bergabung semenjak tahun 2017 dan background saya memang ada di berbagai macam industri ya. Ada di banking, mining, finance, leasing, media, otomotif, telekomunikasi, logistik, dan shipping. Saya memang memiliki khususan di bidang rekrutmen sendiri atau talent acquisition. Nah, ini yang nanti akan saya coba share ke teman-teman. Kalau teman-teman baca di flyer kami, kita akan bicara masalah career talk. Bagaimana sih membuat resume yang stand out. Nah, teman-teman nanti akan kita coba bantu seperti apa sih CV yang cukup baik atau cukup bagus yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Sehingga teman-teman bisa membuat CV-nya juga semakin powerful atau stand out. Saya lulusan dari Psikologi Universitas Padjadjaran. Saya juga menyapa teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Mungkin di sore hari ini ada yang bergabung dengan kami acara Tech Talk pada sore hari ini. Oke. Saya akan coba langsung ke materi saya mengenai bagaimana sih membuat suatu ya. Saya akan coba share terlebih dahulu. Tentu dari akun Instagram kami, Facebook maupun LinkedIn dan lain-lain menanyakan bagaimana sih proses di Sinarmas Mining itu sendiri. Kalau teman kita sudah melakukan yang namanya contactless recruitment. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa proses dari awal sampai dengan akhir, yaitu orang bergabung, itu melalui semuanya serba online. Ya, ini juga kita didorong oleh kondisi pandemi yang kita alami selama 2-3 bulan ini, sehingga mengharuskan kita berpikir bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi itu sendiri. Dari proses sourcing, screening, interview, sampai dengan juga offering. Kalau teman-teman beberapa portal, job portal ya, ada LinkedIn, ada Glassdoor, dan juga yang tentunya setiap harinya itu bisa ratusan, bahkan dalam hitungan kami sekarang sudah mencapai ribuan yang masuk ke kami. Kalau misalkan saya yang melakukan screening CV satu persatu, tentu saya nggak kuat. Tentunya mata saya akan menjadi merah, kemudian saya juga kurang tidur, dan lain-lain. Nah, akhirnya saya menggunakan sistem, yaitu di sini suatu produk sistem di rekrutmen itu sendiri yang dimana membantu saya melakukan shortlist kandidat. Jadi men-screening kandidat melalui teknologi yang namanya parsing. Jadi kata kuncinya misalkan teman-teman melamar sebagai seorang full stack misalkan atau developer atau programmer, kata kunci itu akan ditembak oleh sistem dan kemudian dimasukkan ke folder tertentu apakah dia shortlisted atau dia misalkan oke atau dia tidak oke. Ini tadi kita mendapatkan atau menggunakan satu fitur AI, di mana AI ini atau artificial intelligence ini akan membantu kami untuk memilih kandidat mana yang cukup mumpuni atau cukup baik sesuai atau match dengan requirement yang kita butuhkan. Dan interviewnya pun seperti yang kita lakukan sekarang ini, teman-teman, kita lakukan melalui Zoom, bisa melalui Hangout, dan apapun namanya itu, yang bisa melakukan interview secara tatap muka walaupun melalui online. Dan ini juga mengurangi kita melakukan tatap muka atau bersentuhan atau physical distancing sehingga kita tidak perlu ketemu di kantor. Dan ini sangat murah sebenarnya. Teman-teman yang ada di Jogja, ada di Surabaya atau di luar kota, itu tidak perlu datang ke kantor kami, cukup melakukan Zoom atau Hangout atau Google Meet sehingga kita bisa melakukan interview dengan cukup baik. Dan saat ini juga kami satu sistem di mana sistem itu akan coba membantu kami seorang rekruter untuk membaca bagaimana gerak tubuh teman-teman, cara menjawab teman-teman, sehingga sistem itu akan akhirnya di masa akhir dari interview akan menghasilkan hasil dari proses interview itu sendiri. Tentu teman-teman pasti juga ada yang sudah tahu, bisa browsing di YouTube atau di tempat lainnya, bagaimana si video interview banyak common dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dan kami sedang mengarah ke sana. Jadi kita tidak perlu hadir lagi, tapi cukup dengan sistem tadi itu. Offering-nya, kita juga masuk ke tahap offering. Offering-nya kita tidak perlu meminta teman-teman untuk datang ke kantor. Cukup kita melalui email atau telepon bahwa benefitnya sekian, kita menegosiasi dan lain-lain. Sehingga pada saat induction atau perkenalan sebagai karyawan baru di hari H, apabila memang tidak bisa datang ke kantor seperti pandemi saat ini, teman-teman cukup melakukan login di dalam satu My Learning kami atau LMS kami untuk bicara masalah bagaimana pengenalan di dalam perusahaan, ilmu apa yang teman dapatkan, perkenalan dengan usernya atau atasannya, dan itu bisa dilakukan dalam satu yang bisa membantu teman-teman untuk mengenal kami lebih jauh.
Begitu. Itu tentang proses rekrutmen di tempat kami yang kita menjunjung contactless recruitment. Baik, saya masuk ke materi saya, bagaimana membuat standout resume. Ya, di sini saya akan sampaikan bahwa kalau tadi teman-teman sampaikan bahwa gimana sih cara bikin resume yang cukup baik, dan ternyata di rekruter sendiri atau di bagian saya sendiri juga menemukan beberapa temuan gitu ya di lapangan bahwa ada beberapa hal yang saya kumpulkan menjadi 6 poin. Yang pertama adalah terkadang CV teman-teman tidak lengkap. Nah, itu yang membuat kami juga sangat menderita ya, mencari data yang nggak ada, nomor telepon tidak ada dan lain-lain. Kemudian yang kedua tidak terstruktur, posisinya kadang dari nama kemudian pindah ke experience pindah lagi ke nomor telepon dan lain-lain, sehingga kita membaca jadi pusing melihatnya. Yang ketiga adalah typo, ini wajar, ada spellingnya nggak baik, gramatikalnya error gitu ya, jadi tidak terbaca dengan baik, sehingga penggunaan fontnya juga harus diperhatikan. Yang keempat format CV ini, satu perusahaan tidak sesuai dengan bidang atau industri yang teman-teman masuki. Misalkan teman-teman bikin CV cukup kreatif gitu ya, ternyata yang teman-teman masuki adalah di perbankan. Ya mungkin bisa masuk, tapi mungkin tidak sesuai dengan format yang industri yang dituju. Atau kebalikannya, teman-teman ingin melamar di bidang kreatif gitu ya, tapi format CV yang teman-teman sangat kaku yang teman-teman buat. Nah itu kan membuat si rekruternya tidak tertarik. Ini mau masuk ke entertainment begini, kaku sekali gitu. Nah itu fakta-fakta yang saya temukan di lapangan. Kemudian yang kelima adalah data tidak valid. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kadang nomor teleponnya tidak jelas atau sudah mati, alamatnya juga nggak jelas atau cukup singkat sekali. Nah, itu juga data-data yang membuat kita juga kebingungan mencari kebenaran dari atas data yang teman-teman sampaikan. Yang terakhir adalah terlalu banyaknya informasi yang teman-teman sampaikan kepada kami. Dan kadang-kadang kita tidak punya waktu cukup banyak untuk melihat satu persatu. Makanya kenapa kita sudah tidak seperti zaman dulu lagi mengirimkan CV melalui pos gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin cukup melalui email, teman-teman masuk ke sistem atau ke website kami, klik, kemudian teman-teman datanya masuk ke kami. Kalau zaman dulu saya mungkin masih menggunakan surat lamaran gitu, di print dulu, ditempel dulu fotonya, fotokopi KTP dan lain-lain. Itu kan juga membuang banyak sekali kertas dan juga biaya yang tidak cukup sedikit gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini contoh yang mungkin CV yang cukup baik ya. Saya tidak bilang ini cukup baik, tapi ini contoh yang memang cukup padat, singkat tapi cukup jelas gitu untuk teman-teman buat untuk lamar ke dalam perusahaan. Yang pertama adalah personal information teman-teman harus tuliskan secara gamblang atau secara jelas muka teman-teman, foto teman-teman. Kalau siapa tahu kan memang teman-teman melamar di suatu perusahaan yang memang ingin mengenal teman-teman lebih jauh. Foto juga harus terlihat lebih jelas dan up to date. Jangan foto suatu zaman SD, SMP teman-teman pasang di situ. Padahal sebenarnya teman-teman sudah usianya sudah jauh daripada itu gitu ya, sehingga tidak ini. Pakaian disampaikan juga mungkin dari poin utama buat teman-teman. Formal atau memang harus seperti apa, lihat ke kiri, lihat ke kanan, gitu. Jangan lihat ke atas atau pura-pura nggak melihat gitu. Ini bukan sosmed, tapi ini adalah bagian yang formal ya teman-teman. Kemudian nama juga bisa disampaikan dengan cukup jelas, tempat tanggal lahir, alamat rumah. Kalau teman-teman ternyata rumahnya sekarang di daerah Surabaya misalkan, melamar di perusahaan yang ada di Jakarta, boleh nggak sih saya pakai alamat rumah yang di Jakarta? Boleh menurut saya, tapi ingat, yang dipinjam alamatnya harus ada punya hubungan dengan teman-teman. Contoh, keluarga besar atau saudara, atau mungkin teman yang memang sudah diminta izin untuk menampilkan alamat yang ada di Jakarta. Begitu. Karena kadang-kadang banyak sekali kejadian, teman-teman mencantumkan nomor telepon atau alamat rumah, tapi bukan Anda di situ. Ternyata punya orang lain gitu. Suatu kasus tertentu saya pernah menelpon ternyata yang mengangkat mantan. Wah, ini kan juga membuat kita bingung, ini kenapa telepon mantan yang dipasang gitu ya. Ini hanya teman-teman di sini. Kemudian juga semua informasi terkait dengan lamaran yang teman-teman ingin sampaikan, silakan disampaikan, tapi jangan terlalu bertele-tele ya. Yang pastikan data ini jelas, tepat dan juga up to date. Itu yang saya sampaikan. Kemudian bicara masalah edukasi, teman-teman. Edukasi kalau saya boleh usul, silakan tuliskan dari level SMA misalkan. SMA dari mana, kota mana, tahun berapa, jurusan apa misalkan, dan kemudian naik lagi ke jurusan S1 atau D3, silakan tuliskan dari mana jurusan atau GPA-nya, IPK-nya berapa, tesisnya apa atau skripsinya apa, dituliskan. Atau bahkan kalau teman-teman masih menempuh menempuh jenjang pendidikan tinggi dan belum selesai, nggak apa-apa, teman tuliskan. Misalkan dari tahun 2018 masuknya sampai sekarang belum selesai.
Teman-teman tuliskan, sedang mengambil Master of Business misalkan. Itu nggak apa-apa, tuliskan. Sehingga kita tahu bahwa, oh ternyata teman-teman ini berada di jenjang pendidikan S2 walaupun belum selesai, gitu ya. Itu juga boleh buat teman-teman tuliskan di sana. Yang berikutnya adalah bicara masalah experience nih teman-teman. Teman-teman tentu kadang-kadang kalau bicara baca dari literatur-literatur atau dari manapun gitu ya, tuliskan semuanya yang teman-teman punya pengalaman kerjanya. Sebenarnya menurut saya bisa iya, bisa tidak diperbolehkan untuk dituliskan ke CV. Tapi kalau menurut saya lebih baik tuliskan yang memang berhubungan dengan pekerjaan teman-teman yang dituju. Misalkan teman-teman bekerja melamar sebagai seorang IT, silakan tuliskan pengalaman teman-teman yang di bidang IT misalkan. Kalau misalkan ada pengalaman yang memang di luar IT, nggak apa-apa disampaikan pada saat sesi interview misalkan, bahwa ternyata teman-teman punya pengalaman di bidang luar IT. Nah itu juga sebenarnya poin plus buat kami juga. Oh ternyata teman-teman punya mindset yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda dari bidang pekerjaan yang sedang dilamar sekarang. Mungkin bisa berguna di pekerjaan yang nanti akan teman-teman emban gitu ya. Dan pastikan bahwa dari posisi pekerjaan yang terakhir, jangan yang dulu baru yang sekarang di paling bawah, tapi taruh di paling atas sehingga kita bisa langsung nembak, oh teman-teman punya pengalaman terakhir di sini. Nah itu sangat penting. Posisinya apa, job desk-nya seperti apa, secara singkat disampaikan. Dan itu juga sangat bagus sekali disampaikan. Ya, kalau teman-teman fresh graduate bagaimana? Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada kami juga, kalau fresh graduate kosong dong Pak experience-nya. Belum tentu. Teman-teman kan pasti di selama kampus punya pengalaman di organisasi kan? Entah itu di OSIS zaman SMA, atau mungkin di BEM kalau di kuliah, atau di HIMA, atau organisasi-organisasi lain yang misalkan komunitas sepeda misalkan, komunitas gamer misalkan, begitu ya. Dan itu bisa dituliskan sebagai apa teman-teman, dan bidangnya seperti apa, dan apa yang teman-teman pernah lakukan. Teman-teman isi aja di situ, sehingga tidak kosong experience teman-teman sebagai fresh graduate. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman juga punya chance yang cukup besar untuk bisa bergabung dengan perusahaan, walaupun teman-teman masih terhitung fresh graduate. Ya. Kemudian untuk skill nih teman-teman, kita bicara IT sore hari ini. Kalau teman-teman ingin melamar di IT, tolong tulis IT, apa skill IT yang teman-teman kuasai. Contoh bahasa pemrograman. Yang saya ketahui misalkan ada SQL, ada Java, ada misalkan kemampuan Microsoft Office atau yang lain-lain. Yaitu tolong tuliskan di bagian skill. Dan kalau bisa tingkatannya, apakah intermediate, advance, atau apa. Dituliskan sehingga kita tahu bahwa sejauh mana kemampuan teman-teman itu sendiri. Ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan punya pencapaian atau suatu penghargaan atau prestasi, silakan dituliskan. Ini sangat-sangat sekali saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman punya prestasi yang memang sangat membanggakan buat teman-teman. Pertanyaannya, kalau tidak berhubungan dengan pekerjaan, bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya saya boleh sampaikan di sini, boleh-boleh saja. Tapi tolong dikemas dengan yang cukup baik. Misalkan teman-teman tidak punya pengalaman, tidak punya penghargaan di bidang akademi, misalkan ranking 1 atau pernah juara olimpiade bla 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 begitu ya. Itu kan juga sebenarnya bagus dituliskan. Tapi kalau tidak punya bagaimana? Misalkan teman-teman hanya olimpiade yang dikirim ke kota mana, level tingkat kejurnas atau apa. Kita tahu bahwa teman-teman pernah punya kesempatan untuk bersinergi dengan teman-teman dalam satu timnya atau berjuang berkompetisi melawan teman-teman dari bidang lain atau dari sekolah lain atau kampus lain. Dan ini salah satu poin yang biasa kita tanyakan. Punya pengalaman apa? Karena kan kita selalu berkompetisi, betul? Selama kita bekerja pun pasti kita ingin menampilkan yang terbaik yang kita bisa sampaikan kepada perusahaan maupun keluarga kita nanti. Saya sangat ingin teman-teman menuliskan orang yang teman-teman anggap bisa memberikan testimoni dan rekomendasi yang positif terhadap teman-teman di sini. Karena kami sebagai seorang rekruter atau seorang HR, pasti kita akan mencoba menghubungi salah satu dari nama yang teman-teman sampaikan di sini. Misalkan dosen Anda, teman atau rekan kerja Anda di tempat yang lama, atau bahkan atasan, mantan atasan Anda di tempat yang lama gitu. Itu teman-teman pasti akan kita coba telepon dan kita tanyakan bagaimana pengalaman teman-teman, bagaimana cerita teman-teman di sana, dan lain kita tanyakan. Karena kita juga tidak ingin membeli kucing dalam karung ya. Kita juga pasti ingin tahu bagaimana tentang teman-teman menurut orang lain yang bisa memberikan testimoni positif. Dan kalau teman-teman lihat di pojok kiri ada akun sosmed. Nah, sekarang kan teman-teman pasti punya nih akun sosmed, baik Facebook, udah umum lah, pasti punya Facebook, punya LinkedIn, punya Twitter, Instagram, dan lain-lain. Silakan kalau teman-teman mau tuliskan. Tapi hati-hati, kami rekruter atau seorang HR juga pasti akan melakukan cek sosmed ya. Kita sangat ingin sekali punya teman-teman yang bisa bergabung dengan kami, tidak punya latar belakang yang negatif, dalam tanda kutip bahwa
sering memberikan konten-konten yang tidak baik atau berbau-bau sara. Nah, kita sangat menghindari hal itu. Kalau misalkan memang sempat seperti itu dan hilaf, hapus ya mulai sekarang. Karena mau tidak mau itu akan mengurangi performa teman-teman atau penilaian kami terhadap teman-teman. Karena walau bagaimanapun itu juga menjadi catatan buat kami bahwa teman-teman punya kehidupan di luar yang berhubungan dengan dunia sosial media. Karena tidak dipungkiri, semua orang di sini pasti punya kehidupan kedua, ketiga bahkan ya, selain di kantor, keluarga, maupun di dunia media, ada dunia sosial media. Karena pasti ada yang punya nama alias dan lain-lain, sehingga berperilaku berbeda di dalam sosial media. Ini sangat umum sekali. Secara psikologi pasti ada yang seperti itu ya. Baik, terakhir dari saya, kesimpulannya adalah dalam membuat desain dari resume atau CV, tidak ada format yang memang dikatakan bagus sekali atau bahkan sangat baik. Yang ingin saya sampaikan adalah gunakan desain yang simple, profesional, dan juga easy untuk dibaca oleh para rekruter, ya, atau minimal sangat menarik nih CV-nya, begitu ya. Gunakanlah font yang bisa dibaca. Jangan coba-coba menggunakan font yang aneh-aneh sehingga kita sulit membacanya. Karena kadang-kadang banyak sekali dari teman-teman kita ingin terlihat seperti kreatif, tapi ujung-ujungnya menggunakan font yang tidak bisa dibaca sehingga tidak jelas fontnya, apa tujuannya atau lain-lain tidak bisa terbaca dengan baik. Nah, poin yang terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana Pak kalau misalkan ternyata diminta untuk melampirkan portfolio, surat keterangan kerja atau paklaring dan juga dokumen-dokumen lain. Itu boleh, silakan. Tapi jangan terlalu banyak, yang memang tidak perlu ya jangan ditulis, jangan dicantumkan gitu. Misalkan kadang-kadang kartu keluarga, akte lahir itu kan juga nantilah, itu di belakang. Paling di awal itu bisa KTP, NPWP gitu ya. Kemudian surat keterangan kerja atau hasil kerja portfolio teman-teman di tempat yang sebelumnya, atau bahkan link dari teman-teman pernah melakukan suatu hal apa, develop aplikasi apa, itu bisa mencantumkan linknya di dalam CV teman-teman. Selain juga application letter ya, surat lamaran kerja. Itu juga bisa kita terkadang setiap harinya bisa ratusan yang kita terima dan kita tidak punya waktu banyak untuk satu persatu kita cek mana kebenarannya atau dan lain-lain. Kita pasti mengandalkan beberapa poin view yang tadi saya sampaikan sehingga kita menyatakan bahwa ini bagus atau tidak bagus. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sore hari ini karena juga waktu sangat mepet sekali sehingga saya tidak bisa berpanjang lebar untuk menyampaikan kepada teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan disampaikan di chat. Kalau misalkan masih ada waktu teman-teman. Kalau tidak ada waktu, saya akan bantu jawab. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di chat, langsung melalui email.